Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ngopi dan sahabat ngopi karo ngopi. Kuwi anu Pak, Mbakku. Urip nek kurang ngopi gak enak, gak ngudut yo bingung. Kayak isuk iki mau awet isuk iki ngenteni iki teko lho yo. Paketane ya. Paketane gak teko-teko aku pegel. Rene ya Mas Arif ya. Rene. Rene. Wis rene tenan iki. Nggih wis rene tenan. Sami Mas Arif. Lagi niku mboten rokok niku. Jadi wong goblok iso mikir. Ning utek iso kaya heng. Ya alhamdulillah, berarti itu kan juga bagian dari Nah, kebetulan Mas Arif. Aku dhisik tukang rokok, saiki gak ngerokok. Dan memang tak akoni, gak ngerokok iki goblok. Lah jenengan menjadi pinter gaya ngobrol iki nek sing goblok. masuk. Tapi saya kurus karena dulu itu perokok berat. Saya dulu itu kaos kaki kalau bersepatu ya, kaos kaki itu satu kaki itu 2 cepet, jadi 4 cepet gitu. Habis beli. Tapi yo aku gak ngerti, yo wis ngaku ora pinter, ora enek. Nek ditakoni carane piye menghentikan merokok, aku gak ngerti. Mau tiba-tiba saya pengen gak merokok dan saya tidak tergoda. Tapi saya mantan perokok itu saya sangat menghormati orang yang merokok. Ya. Itu kula pernah gak ngerokok niku tak hitung 2 tahun 7 bulan. Pernah ya? 2 tahun 7 bulan. Saat itu nyebur. Sebelum akhirnya beralih ke kembali ke merokok lagi. Terus ini beralih ke kados ini sama rokok rempah sama. Nah, rokok konvensional biasa memang saya sudah enggak. Jadi rokok rempah ya memang kok ganti duit Mas Arif. salah satunya juga. tapi rempah-rempah ini ya bahasa kene kan empon-empon iki Empon ya. jenenge. Mulai kapulaga ada. Barang iki enak. Jadi gini Bung Tanuji. Sebetulnya itu yo api-api aja. Mergo alasan ganti duit iki mah kanggo tuku rokok sing dadi. Ya mergo regane larang awake dhewe ekonomine pas-pasan, kadang pas gak duwe duit maksudnya ya. Nah, aku disian karena ada satu penyakit bawaan dari kecil. Bronkitis. Jadi nek wong-wong itu ngerokok mungkin lagi usia SMP, lagi usia SMA, setelah lulus gitu. Saya sebelum sekolah, perkiraan dari ini bapak itu almarhum itu sekitar 4 tahun saya sudah mulai. Tapi jenengan agak meyakini tuh nek rokok itu nggarai watu. Tidak. Sepakat. Saya termasuk wong sing nggak meyakini itu. Gini, rokok itu nggak ada penyakit, rokok itu nggak ada watu, saya nggak yakin. Rokok gak mati. Rokok nggak ada mati enggak. Memang apa ya? Ya ono wong sing meyakini, nek gak ngopi iku ya apa ngene. Nun sewu, saya itu punya penyakit asam lambung. Memang bawaan. Maksudnya bawaan itu memang dari kecil lah. Sering kena itu, pola makan gak teratur memang kayak gitu. Ya senengannya sampai saiki yo ngopi, yo pedes. Yo apa kan gitu. Gue nek wis nyokot lombok iki gak kerasa pedes. Baru itu aku gak ngopi gak apa karena penyakitku mulai kambuh. Tapi setuju karo pendapatku nek gak ngerokok mari goblok ya Mas. Menurut nek aku malah baik goblok ya linglung ya. Itu. Rokok itu ada inspirasi. Jadi ketika itu kita percaya bahwa apa ya, kayak adrenalin, kayak inspirasi, kayak ide itu dulu ketika saya itu awal-awal di depan publik, di mahasiswa mulai belajar orasi. Koyo gawe ini melak demo. Kuwi nek gak ngerokok iki gak muncul gak iso ngomong gitu. Tapi kadang-kadang dalam perjalanan hidup itu kita mengalami banyak hal. Kadang-kadang ini iso ketelonyor. Tadi malam Mbak Kom. Tadi malam aku ditanya istri kan. Ya. Dulu sekolah kayak gimana? Aku ki sekolah mulai MTS nggih.
saya mulai MTS niku sudah jiwa-jiwa berontak itu ada. Jiwa-jiwa berontak. Jadi nang sekolah niku nek kadung pegel yo ngerokok. Oh. Terus gerakne ngomong kanca-kanca iki ora usah mlebu kelas wis. Gurune ora tau mlebu awake nang jero, nek gurune teko gak usah anu. Sampai akhirnya yo wis mari-mari dhewe karena izin. Iku mulai MTS ya usia SMP ya, mulai MTS sampai dengan SMA pernah kayak gitu. Tapi biasanya orang mergo isin tok. Yo mergo keadaan yang harus berubah. Iya, Mas. Contoh, Contohnya ngene. Pas jenengan jatah sangu iki dikurangi akhirnya gak iso mundut rokok. Iku nek tak bundutne rokok kan jadi ganjet-ganjet. Itu langsung Waalaikumsalam. Wih, cek malu. Ternyata lato-lato ini Etek-etek. atak-atak ya. Lagi luar biasa booming ya. Iki yo nyenengno industri mainan anak-anak, bagul-bagul juga do seneng. Makanya menurut saya lato-lato ini sesuatu yang menggembirakan. gitu ya, Bung. Tapi kalau menurut saya seumpama kalimat tersebut dibalik gitu gimana, Bung? Yunda apa nek menurut Anda TV? Tolak-tolak. Maksudnya? Lalu Lato-lato. Oh, diwali menjadi tolak-tolak. betul kan? Nah, jenengan kan mesti anak lato-lato mesti di sini miris. Iya. Mergo 65 awal, Iya, sebelum 64. itu, ya. Lato-lato juga booming. Ceritanya gitu. Saya belum lahir, Bung, tapi ya. Oh, iya. Iya, saya belum lahir. Jadi ada suatu gambaran yang mana sebetulnya kalau dulu mbah-mbah saya itu pernah memberi suatu bukan saran sih, ngomong sama cucu-cucunya yang waktu itu pada ngumpul nyun sewu. Itu gini, Le, deloken apa sing digawe dulinan arek cilik, bocah cilik, nek jaman iki bocah ya, nek arek kan Surabaya ya. Apa sing dadi dulinan bocah cilik iku minangka tetenger lan tuladhane wong urip ana alam donya sing bakal utawa sing lagi kedadian. Utawa sing arep kelakon. Ya, sing lagi utawa sing bakal kedadian. Ya. Contohnya seperti yang panjenengan ngendikakan bahwa lato-lato tadi pernah terjadi. Dan bagaimana setelah itu booming berat sekarang. Apa yang terjadi di situ seperti yang kita lihat itu dari sisi kejadian boomingnya lato-lato sekarang seperti ini bukannya miris, Bung, saya tidak bisa membuat aman kan, artinya cuma teringat saja, teringat dari nasihat-nasihat atau cerita dari para mbah-mbah dulu. Nah, saya pernah niteni dulu ada istilah obak sikep, mungkin jenengan. Iya. Nah, obak sikep. Apa yang terjadi? Kan? Maknanya kan cukup jelas. Orang yang melihat dibuat buta. Buta karena apa? Ya seperti sekarang yang kita lihat. Sangatlah jarang orang yang melihat secara benar, secara kebenaran yang sebenarnya. Seperti yang ngetren bahwa ada di situ kementerian yang bahkan itu harusnya mengajarkan tentang kebaikan, akan tetapi justru di situ terdapat sarang keburukan. Nyun sewu, itu tuladhane obak sikep, kok. Layangan. Nyun sewu. Layangan itu salah satu mainan yang tren di saat musim tanam padi selesai, musim watun nek carane nggone dhewe. Musim kemarau, musim terangan lah. Musim 3. Di situ lomba dhuwur-dhuwuran. Ketika wis dhuwur padha dhuwure, apa sing ndek ki ngalah? Gak. Disambet benange sing dhuwur ben pedhot. Mergo apa? Ning kene ana sing nyekel benange. Di saat orang pada puncak kejayaan, jangan dianggap itu level aman. Seperti halnya Cak Nun. Cak Nun neh bahasa. Iya, kembali lagi ke situ. Kesambet neh. Kesambet lagi.
terjadilah suatu sambetan ya, kesambet tadi. Ini jauh. Terus lagi apa? Sodor ya. Pak Sodor, ya. Jenengan juga tahu sendiri apa yang terjadi. Orang baik sekalipun di depan panjenengan dorong. Kemana? Masuk ke jurang. Pengaplikasiannya jelas kan? Nah, lato-lato itu kalau saya hasil dari lato-lato nanti kebalik menjadi tolah-tolah. Filosofinya apa itu? Dari permainan ini kita filosofikan satu dari kesatuan terbelah menjadi dua bagian, Dua butet, dua bulat. satu dari kesatuan jenisnya kan sama kan, bolanya sama bulatnya, dipecah menjadi dua bagian, diikat oleh benang, dibuatlah suatu mainan. Yang membuat mainan yang pegang benang. Oh ya. Paham ya? Yang pegang benang, yang mainkan ini. Dua jenis ini nanti bisa menarik dan bisa dikategorikan menjadi sempurna tatkala bisa dimainkan berbenturan baik di atas maupun di bawah. Ditarik iso. Maksudnya Iya. ditarik ini kelompok yang abangan, ini kelompok yang identitas, dibentur-benturkan. Maksudnya kan ya? Bisa jadi seperti itu terkait dengan sejarah tahun 64 atau 65 tadi. Setelah ini tadi purna, maka kan sudah tidak ada apa-apa ya. Tolah-toleh dong. Utang wis kadung akeh, bondo wis kadung entek, anak wis gembraya, Rebut balung tanpa isi. wis ngono kuwi Oke, sing bakal sampeyan. kedadian. Kejero niku. Heh? Nah aku santai ae. Wes. Nah aku santai. Iki melo. Sapa asmane? Heka, Heka. Mbak Heka iku lho biasane iki ngedep HP. Enek lato-lato malih. Oh, pengen mamerno ning gone koncone ketemu koncone. Jadi prei, jadi gak ada toskimobia. Bocah saiki dino-dino cekelan HP Mas Hadi. Dengan ada lato-lato ini iso ning lapangan, iso ketemu kancane, iso bergembira ria. Wong tua akeh sing seneng, aku sederhana ngono Gus Arif. Pripun Gus menurut panjenengan? Nah iki nek itu kan ngobrol kali Bung Danuji antara dari sudut pandang dan filosofi ya. Ya. Menurut filosofi aku sederhana aku. Sederhana ya. Itu kalau Iki kudu sing adili kudu Gus Arif iki. Sing ngendi iki? iya. Ya enggak lah. Ya bukan yang semacam itu. Jadi saya melihatnya dari sisi sederhana aja. Sederhana dan sangat sederhana karena aku lebih seneng nyebut etek-etek. Karena negone Jawa itu sebutannya etek-etek. Kayak etek-etek ya. Jadi itu membutuhkan satu konsentrasi. Jadi melatih motorik untuk konsentrasi itu gimana? Jadi melatih motorik anak, bukan cuma anak sih, juga orang siapapun yang memainkan. Terus apa namanya, main etek-etek sendiri itu kan juga nggak gampang. Aku yang dhisik cilik aku iso, saiki gede gak iso ya, Butuh keahlian. butuh keahlian. Jadi ketika iso kayak gini, nanti ketika di atas kayak gimana? Berarti butuh konsentrasi yang tinggi, melatih satu konsentrasi. Jadi itu secara simpelnya saya sependapat sih, dua-duanya sependapat. Jadi melatih motorik, terus apa namanya meninggalkan itu. Kalau gadget itu manfaat dan kerugian jelas ada, karena semuanya itu mesti ada dua sisi mata uang. Ya. Manfaat dan kerugian itu pasti ada, positif negatif pasti ada. Manfaat mudarat. Manfaat mudarat pasti ada. Jadi ketika itu mengandung manfaatnya apa, mudaratnya apa lah? Mudaratnya nanti kan diminimalisir. Ya, diminimalisir. Contoh mudarat nyata tonggoku itu gitu loh, kena mripate mendung. Bener. Iya. Ya, karena namanya benturan ya. Benturan. Jadi yang mirisnya ini yang dibenturkan, efeknya kepada di luar yang dibenturkan. Oh iya, iya. Ya itu kalau yang dari sisi ini tadi. Jadi terus gak usah jeru-jeruan lagi. Tapi kekhawatirannya tetap kita antisipasi. Nah, gini Gus Arif Bung Danuji ya. Seperti yang panjenengan sampaikan tadi bahwa permainan etek-etek, bukan etek-etek, itu membutuhkan konsentrasi penuh
ya kan? Agar apa? Permainan ini menjadi sempurna, ya. Arep menjurus pada maka dalang. Enggak, gini loh. Pertanyaannya kan sederhana, siapa sih yang memainkan? Dalang tau ya, yang memainkan. Jadi di sini yang jelas ada objek, ada subjek. Ya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi makanya bukan bahasa miris, kalau miris itu kayaknya kok sesuatu yang horor gitu ya. Menakutkan Enggak seperti itu. Artinya kembali lagi dari apa yang pernah kita bicarakan, yaitu tentang membaca tadi. Bagaimana kita membaca suatu ayat yang kita lihat, maka kita harus memaknai, dan makna itu harus kita praktekkan. Makna yang tersurat gimana ya? Iya. Kembali badine ngopi karo ngopi ya. Ya. Jadi kita mencermati situasi yang ada, kita tidak bisa menolak itu sebuah kenisbian, dan sisi positifnya kita ambil dan negatifnya, kekhawatirannya kita antisipasi. Betul. Itu oke.